Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya mau berbagi kepada kita tentang pintu-pintu rahmat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setidaknya ada 14 pintu rahmat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran yang perlu kita upayakan agar Allah memberikan rahmat kepada kita. Saudara-saudara sekalian, rahmat Allah adalah kebutuhan hidup kita. Kita tidak bisa melakukan apapun dalam hidup ini kecuali dengan rahmat Allah. Maka bahkan kemerdekaan kita saja itu disebut dalam undang-undang atas berkat rahmat Allah. Apalagi kehidupan kita untuk memenuhi kebutuhan hidup kita baik secara fisik dan fisikis, semuanya kita bergantung kepada rahmat Allah. Orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah bukan berarti orang-orang yang diberi harta berlimpah, orang yang diberi jabatan, dan bukan orang yang diberi ilmu pengetahuan yang banyak. Mungkin itu salah satunya, tapi bukan hanya itu yang menentukan kita diberi rahmat oleh Allah. Tetapi rahmat Allah itu diberikan kepada kita dalam kondisi dan situasi apapun. Orang miskin diberi rahmat oleh Allah. Dengan rahmat Allah dia bisa tetap tenang, tentram dengan kemiskinannya, walaupun dia tetap terus berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Orang kaya pun kalau diberi rahmat oleh Allah, dia akan mendapatkan ketenangan dengan kekayaannya, lalu dia mensedekahkan hartanya. Dengan jabatan pun, kalau Allah beri rahmat kepada kita, dengan jabatan itu kita juga bisa berbuat baik. Oleh sebab itu rahmat itu tidak berbentuk materi, tetapi rahmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah, buah dari sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah. Ar-Rahman menunjukkan kemahaluasan rahmat Allah yang diberikan kepada sekalian makhluk, sedangkan Ar-Rahim adalah kasih sayang Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman atau menjalankan perintah. Oleh sebab itu, setiap detik dan setiap waktu kita akan membutuhkan rahmat Allah, apapun yang kita kerjakan. Nah, di dalam Al-Quran setidaknya ada 14 pintu rahmat yang disebutkan terang-terangan dalam Al-Quran, yang mungkin pada kesempatan ini kita hanya bahas beberapa saja. Yang pertama, pintu rahmat Allah itu agar kita bisa masuk ke dalam rahmat Allah itu, agar kita diberi rahmat oleh Allah, pintunya yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah serta beramal saleh. Iman, takwa, dan beramal saleh. Mari kita perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa aminu birasulihi, dan berimanlah kamu, tingkatkan keimananmu kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Tingkatkan keimanan kita kepada ajaran Nabi Muhammad. Yu'tikum kiflaini, niscaya Allah akan memberi kamu dua sisi dari rahmatnya. Ada dua rahmat yang diberikan Allah kepada kita kalau kita beriman, bertakwa, lalu beramal saleh. Apa yang doa itu? Wa yaj'al lakum nura, Allah memberikan kamu cahaya. Orang beriman, bertakwa, dan beramal saleh itu selalu diberi nur oleh Allah. Tamsu nabihi, mereka bisa berjalan dengan cahaya itu. Wa yaghfir lakum wallahu ghafurur, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim.
Itu yang pertama. Jadi Allah sudah katakan bahwa orang yang beriman, bertakwa dan beramal saleh, dia akan diberi dua rahmat Allah. Artinya apa? Pintu rahmat yang pertama itu adalah iman dan takwa. Nah, kalau kita menyerahkan kehidupan kita hanya kepada tenaga kita, lalu tidak meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, maka sulit bagi kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Rahmat Allah hanya diberikan, salah satunya adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah dan melakukan amal saleh. Rahmat itu apa? Allah berikan dia cahaya, penerangan. Dengan cahaya itu kita bisa berjalan. Kita menghadapi kesulitan tapi Allah berikan hidayah kepada Allah. Itu adalah rahmat. Lalu Allah mengampuni dosa kita. Kemudian yang kedua, pintu rahmat yang kedua dalam Al-Quran adalah patuh kepada Allah dan Rasulnya. Patuh kepada Allah. Kita ikuti semua perintah Allah tanpa terlalu menggunakan akal dan pikiran. Ikuti saja perintah Allah, karena setiap perintah dan anjuran yang ada dalam agama itu adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk kebaikan Allah. Salat kita umpamanya itu adalah untuk kebaikan kita. Tidak salat pun kita tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Ini dalam surat Ali Imran ayat 132 Allah berfirman, wa ati'ullaha war rasul, patuhlah, taatlah kamu, ikutilah perintah Allah dan Rasul, ikuti semua perintahnya, apapun perintahnya, la'allakum turhamun, semoga kamu, mudah-mudahan kamu diberi rahmat. Ini pintu rahmat yang kedua. Jadi pintu rahmat yang kedua, kita harus tunduk dan patuh kepada ajaran Allah. Kalau kita disuruh salat tepat waktu, salat tepat waktu, berjamaah, salat berjamaah, salat sunat, ikuti semua perintah Allah semampu kita. Insya Allah kita akan diberi rahmat oleh Allah. Tentu sebaliknya, orang yang tidak patuh dan taat kepada Allah, tentu juga yang akan didapatkan bukan rahmat tapi mungkin laknat Allah. Yang ketiga adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengamalkannya. Yang ketiga pintu rahmat itu adalah mengikuti perintah Al-Quran dan mengamalkannya. Wahada dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah berfirman, wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu. Ini dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Kitab Al-Quran itu diturunkan Allah penuh keberkahan, bapak-bapak, saudara, penuh keberkahan. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Oleh sebab itu fattabi'u, ikutilah Al-Quran itu. Bacalah Al-Quran itu, pahami maknanya, pelajari isinya, lalu amalkan Al-Quran itu. Insyaallah la'allakum wattaqu, dan bertakwalah kamu. La'allakum turhamun. Insyaallah mudah-mudahan kamu diberi rahmat oleh Allah. Sekali lagi kata Allah la'allakum turhamun. Semoga Allah memberi kamu rahmat. Itu yang ketiga. Jadi banyak kita membaca Al-Quran. Itu sebabnya orang-orang ahli Al-Quran itu selalu dilindungi oleh Allah. Para hafizah, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran lalu mengajarkannya kepada orang. Pelajari Al-Quran, pelajari membacanya, pelajari makna. Itu tidak hanya sekedar membaca. Al-Quran itu dia akan memberi rahmat dan keberkahan kepada kita jika kita memahami apa yang dimaksud dari ayat itu dan lalu kita mengamalkannya. Ini bukan berarti kita tidak dilarang membaca Al-Quran. Silahkan membaca Al-Quran, mencari pahala. Tetapi kalau kita ingin mendapat rahmat dari Allah, kita harus mengikuti apa yang fattabi'un, ikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, bukan hanya sekedar membaca. Kemudian yang keempat, saudara sekalian, adalah berpegang teguh kepada agama Allah. Berpegang teguh kepada agama Allah.
dalam surat An-Nisa ayat 175 Allah berfirman, fa'ammal ladzina amanu billahi wahtasamu bihi. Adapun orang-orang beriman lalu mereka berpegang teguh dengan Allah, dia berpegang teguh kepada agama Allah, fasayudkhiluhum fi rahmati, maka Allah akan masukkan mereka ke dalam rahmatnya. Rahmat lagi, minhu wa fadlin, dan dia akan diberi karunia oleh Allah dan limpahan karunia-Nya. Rahmat itu menunjukkan kasih sayang Allah dunia dan akhirat, tapi kalau fadlun ini karunia, kelimpahan rezeki untuk kehidupan kita di dunia. Wa yahdihim ilaihi, dan Allah menunjukin mereka siratam mustaqim, jalan yang benar. Jadi kita berpegang teguh kepada agama Allah. Tolonglah kita berkontribusi terhadap ajaran agama kita. Amalkan agama kita, ajak saudara kita, itu menunjukkan kita berpegang teguh kepada agama kita. Kemudian yang kelima adalah dalam Al-Quran juga disebutkan, yang kelima pintu rahmat itu adalah mendengarkan Al-Quran dan mencermati isinya. Mencermati isinya ini mungkin mirip dengan apa yang kita sebutkan tadi, karena Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dan diamlah kamu, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Dapat rahmat. Al-Quran memberi rahmat kepada kita. Ada minimal ada 5 baru yang bisa kita jelaskan pada video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. 9 lagi akan kita bahas apa pintu-pintu rahmat. Oleh sebab yang pertama tadi adalah pintu rahmat itu adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah dan beramal saleh. Yang kedua kita patuh kepada Allah dan Rasulnya, bisa dilihat dalam surat Ali Imran ayat 132. Kemudian yang ketiga mengikuti petunjuk Al-Quran dan mengamalkannya, karena di sini disebutkan fattabi'uhu, ikuti Al-Quran itu, insyaallah kamu akan dapat petunjuk. Kemudian yang keempat adalah berpegang teguh dengan agama Allah. Agama Allah harus jangan kita lepas dari ajaran agama kita. Yang kelima adalah mendengarkan Al-Quran. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ada 5 pintu rahmat Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberi rahmat oleh Allah dengan 5 amalan-amalan atau pintu-pintu yang kita lakukan tadi. Kalau kita ingin mendapat rahmat Allah. Demikian saja, mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.